Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Riyadi dari kelas Psikologi D semester 3. Saya Muhammad Riyadi dengan NPN 231060424 akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Resa Kurnia, mahasiswi FKIP Unila dengan jurusan PGSD. Ya. Dengan tema motivasi berprestasi. Jelas dari tema kita yang saya wawancarai ini adalah orang yang berprestasi di bidang akademik ya. Akademik. Pada waktu SMA ya. Juara satu kebumian. Itu Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Juara satu Olimpiade Sains tingkat kabupaten dengan jurusan kebumian ya. Ya. Guna memenuhi tugas Pak Faisal, makanya saya melakukan podcast ini. UTS yang dia berikan. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kegiatan kita? Kegiatan ya paling kuliah, terus kayak bantu-bantu ibu di rumah, nyuci piring, nyuci baju. Kayak biasa ya. Paling kalau weekend kalau ada seminar atau webinar ikut gitu. Webinarnya seperti apa itu webinarnya? Temanya Ya biasanya? paling tentang organisasi atau tentang pendidikan seperti itu, bagaimana menjadi seorang calon guru gitu. Ya, masuk. FKIP Universitas Lampung, kampus di Metro ya. Ya, kampus B. Masih daring sampai sekarang ya. Ya. Rencana kapan mau ke Karang? Paling semester depan, rencana dari universitas kan pada semester depan atau semester yang akan datang akan diadakan tatap muka secara langsung. Oke. Waktu SMA pernah menjuarai Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten ya. Iya benar. Jurusan kebumian. Apa sih kebumian itu secara etimologi? Sebenarnya kalau ilmunya itu kurang lebih hampir mirip dengan geografi. Tetapi kalau kebumian itu lebih membahas kepada bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana sifat-sifatnya gitu. Kalau geografi kan lebih kepada banyak permasalahan sosial seperti itu. Jadi secara etimologinya kebumian ini spesifikasi dan lebih ke apa itu bumi ya? Iya benar. Secara ininya. Kayak membahas tentang batu-batuan, tentang awan dan lain sebagainya. Ya. Eksplisit sekali ke bumi ya itu. Iya. Mengapa bisa mengambil jurusan kebumian untuk mengikuti lomba tersebut? Kalau dari pengalaman dulu kan memang sudah ditetapkan oleh pembinanya sendiri dulu. Jadi kita tuh memang udah ada bakal calonnya sendiri. Terus ditanya bagaimana, itu kan ada 2 bidang yang dipegang sama pembinanya, ada geografi, ada kebumian. Terus ditanya lebih menjurus ke arah mana gitu, atau mau ngambil bidang apa gitu. Kebetulan juga saya waktu baru masuk kelas 10 itu kan diberitahukan bahwasannya ada beberapa bidang. Nah kebetulan saya tuh dulu pengen ikutnya itu astronomi kalau nggak kebumian.
Nah kebetulan banget tuh ditawarin masuk ke kebumian. Jadilah saya milih bidang kebumian. Ya, ya. Itu langkah awal mengapa bisa mengambil kebumian gitu ya. Dan sempat stuck nggak ketika belajar di kebumian itu? Sempat ngerasa kok aneh gitu belajar kebumian itu? Awalnya iya, karena kan secara kalau di pelajaran di kelas gitu kan nggak pernah gitu membahas tentang yang menjurus banget ke kebumian gitu kan. Paling ya belajar geografi, belajar IPS gitu. Proses dalam belajarnya itu selama menuju OSN itu seperti apa prosesnya dari nol sampai ke OSN-nya, prosesnya itu seperti apa? Nah jadi kan setelah udah selesai seleksi itu kita kan belum ada dispen. Jadi kita itu anak kebumian sama anak geografi ini kan satu pembina. Nah kita buat jadwal belajar gitu, bahas soal. Nah di situ sebelum itu kan saya nggak punya nih referensi. Paling dikasih cuman soal-soal aja. Nah abis itu saya ngomong sama kakak saya buat beliin buku. Kebetulan saya punya tabungan, terus beli tuh buku kebumian, belajar terus baca, terus tiap minggu itu kan seminggu sekali. Dulu saya ingat tiap hari Jumat atau tiap ada hari-hari yang kosong gitu kan belajar. Nah udah ada referensi terus ngerjain soal. Nah itu kan kalau mau OSN biasanya 2 minggu atau seminggu sebelum kita ke kabupaten itu kita persiapan dulu kan. Harus fokus kepada OSN tersebut. Jadi kita dispensasi dari sekolah. Nah karena kebetulan kan saya ini ada 3 orang ya dari bidang kebumian. Satu kakak tingkat dan satunya lagi satu angkatan dengan saya. Nah kebetulan saya ini bisa dikatakan yang paling badung lah gitu. Jadi kalau mereka belajar itu kan mereka tuh tipenya yang serius gitu. Serius, harus fokus gitu. Tapi saya ini orangnya yang nggak terlalu serius gitu dalam belajar. Tapi kalau udah belajar gitu harus fokus, bener-bener fokus gitu. Kebetulan juga circle saya itu yang ikut olimpiade juga, tapi selain bidang kebumian itu kan emang yang suka main-main gitu. Jadi ya sering main-main, tapi kalau udah belajar ya harus fokus gitu kan. Bagaimana cara membagi waktu ketika tadi kan Resa bilang tadi kan ada waktunya sekolah, masuk kelas. Sedangkan kita juga harus belajar fokus ke satu jurusan yang akan kita hadapi pada waktu OSN. Proses pembagian waktunya untuk bisa fokus dua-duanya seperti apa? Kalau untuk tugas di kelas sendiri itu biasanya tuh kita tanya teman. Jadi kalau ada tugas-tugas apa-apa kita langsung nitip ke teman-teman di kelas. Kadang juga tuh ada teman yang memang berbaik hati ngasih kita misalnya catatan atau jawaban gitu kan. Jadi di tugas-tugas sekolahnya juga nggak tertinggal gitu loh. Oh gitu. Kebetulan juga di kegiatan sekolah juga kan nggak terlalu padat kayak organisasi itu kan nggak terlalu padat kayak kuliah sekarang. Jadi
simple ya pembagian waktunya. Iya. Karena memang kegiatannya ya seputar itu aja. Tidak terlalu padat dan sangat terfokus sekali kepada dua-duanya. Oke. Di kebumian itu ada hitung-hitungannya nggak sih? Oh, ada tentunya. Kayak mana itu biasanya kalau di kebumian itu? Biasanya kan hitung-hitungan itu kan matematika, fisika, kimia, biologi juga ada, astronomi. Kalau di kebumian itu kayak mana itu hitung-hitungannya? Kalau di kebumian itu ya paling bahas-bahas tentang apa ya, hitung-hitungannya ya sekilas mirip tuh kayak bidang astronomi gitu. Bidang astronomi. Bidang saya itu pada waktu itu. Iya. Dan kebetulan juga juara 2 guys. Terus kayak mana? Ya kalau untuk hitung-hitungan sendiri tuh nggak terlalu signifikan ya, karena lebih banyak kepada teori-teori gitu. Oh, teori. Ya. Jadi teori yang lebih utama ya daripada perhitungan dari teori tersebut. Tapi memang ada hitung-hitungan. Ada beberapa yang soalnya menjerumus ke hitung-hitungan dan mau nggak mau harus dihitung kan, karena memang hitung-hitungan. Dan kebetulan juga kan di Olimpiade itu pasti tuh ada hitung-hitungannya. Kayak di geografi juga kan pasti ada. Ada hitung-hitungannya. Jadi begitu. Nah, proses ketika sebelum Olimpiade dan ketika Olimpiade apa yang dilakuin? Misalnya H-2 Olimpiade apa yang ngelakuin, dan Olimpiade itu setelah Olimpiade apa yang dilakuin gitu. Kalau sebelum Olimpiade itu yang signifikannya paling banyak berdoa gitu. Terus sebelum kita berangkat ke kabupaten itu kita pamit dulu sama orang tua, minta doa restu, terus sama guru-guru kita di sekolah juga seperti itu. Nah pada saat sebelum masuk ruangan itu dulu saya nelpon ibu saya dulu gitu. Ntar lagi saya mau masuk ruangan gitu, minta doanya supaya lancar gitu kan. Intinya berdoa sebelum melakukan sesuatu itu berdoa gitu. Dan pada akhirnya kan juara ya. Iya, alhamdulillah juara, dapat emas lah kalau di tingkat nasional ya. Walaupun sering main-main tadi ya. Dan apa yang dirasain ketika mendapatkan emas itu? Yang pertama nggak percaya gitu. Saya loh gitu, yang dari 2 partner saya ini yang paling sering main-main, yang paling badung lah bisa dikatakan. Ternyata bisa dapetin juara 1 gitu kan. Tapi kan itu bukan kebetulan sih, karena ada sesuatu, ada usaha lah istilah katanya. Dan partnernya juga pernah juara ya pada waktu yang kakak tingkatnya itu. Dan nggak percayanya itu partner saya ini kan dulu juara 1 dan ternyata dia dapat juara 2 pada saat itu. Nah saya nggak percaya ya di situ gitu. Geser. Saya gitu bisa ngegeser dia yang dulunya memang pernah mendapatkan juara 1 gitu. Dan dilabeli juara bertahan kalau memang dia pernah dapat juara. Temennya yang satu lagi nggak dapat waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting 2 di antara 3 dapat. Iya. Senang lah yang pasti. Senang lah, bangga karena itu mewakili sekolah dan
bisa masuk OSN itu suatu kebanggaan tersendiri. Iya benar. Karena pada waktu itu juga saya juga ikut. Dan nggak semua warga sekolah itu bisa gitu masuk Olimpiade Sains. Mungkin bisa, tapi hanya saja keberanian mentalnya. Karena nggak semua yang ada di sekolah itu memiliki keberanian. Lalu ketika kita kan juara tuh, setahu saya kan Olimpiade itu kan 1, 2, 3 itu juara 1, 2, 3 itu kan pasti akan dikirim ke tingkat provinsi. Satu tingkat di atas kabupaten, lebih bergengsi lah istilahnya. Tempatnya aja kan di hotel gitu. Hotel Nusantara di Bandar Lampung kan. Itu berapa itu prosesnya lagi ini, proses lagi. Proses setelah kita menjuarai di kabupaten, proses kita untuk menuju provinsi itu seperti apa? Karena ini gengsinya luar biasa dan tingkatan soalnya juga kan udah beda pasti kan. Benar. Dan kita juga tarung sama semua yang pernah juara di kabupaten. Jadi seprovinsi kan? Dan itu yang terbaik. Itu prosesnya itu seperti apa sih? Persiapannya sih sebulan sebelum kita menuju ke provinsi. Jadi ya kita ini lagi belajar lagi, tapi belajarnya itu udah mulai ke soal-soal yang tingkatnya lebih tinggi daripada yang di kabupaten kan. Nah kebetulan yang juara itu kan nggak semuanya dapat, jadi kita lebih fokus gitu kan, karena teman-teman kita yang belum mendapatkan itu harus ke kelas lagi kan. Jadi kita yang dapat ini kan hanya beberapa, jadi lebih fokus dan lebih terarah gitu untuk belajar. Jadi sama saja berarti belajar hanya saja tingkatan soal-soal dan ininya ya berbeda. Karena tingkatan provinsi ya beda sama kabupaten pasti itu. Lebih banyak referensi gitu. Ketika di provinsi itu kesulitan apa sih yang ditemuin ketika menjawab soal itu? Mungkin ini ya karena Star syndrome atau apa gitu. Terburu-buru oleh waktu juga, dan karena tingkatan soalnya juga lebih sulit dan lebih tinggi gitu ya. Itu sih yang buat kita jadi kayak lebih terburu-buru gitu untuk keluar ruangan. Terus ngelihat partner-partner yang lain itu kan kayak wah banget gitu kan, karena orang-orang sipit pakai kacamata. Benar. Biasanya kan orang-orang Cina. Kabupaten dari desa gitu kan, kayak lebih ke insecure ke merekanya gitulah ya. Udah kena mental duluan ngeliat orangnya, padahal kan isi otak kan nggak tahu kita. Jadi lebih ke soal dan waktu ya. Ngerasa kurang waktu atau gimana itu? Kalau kurang waktu sih enggak, tapi kan karena tingkat soalnya ini memang sulit lah ya bisa kita katakan pada saat itu. Jadi ya terburu-buru ya. Karena waktunya juga singkat kan. Ya masuk akal sih, karena soal di OSN itu susah dan nggak bisa 1, 2, 3, 4 menit untuk ngerjainnya, paling tidak ya. Iya benar. Paling cepet kalau saya ngerasain 10 menit lah, itu pun nggak tahu bener apa salahnya. Gitu. Ketika di luar ruangan apa yang dirasain setelah melaksanakan tugas kita sebagai siswa yang mewakili Kabupaten Pesisir Barat dan SMA kita untuk mengikuti kejuaraan OSN provinsi? Apa yang dirasain di situ? Lebih ke lega, tapi
kayak masih ada beban-beban tersendiri gitu kan, karena kan ini kita ngewakilin SMA kita gitu kan, dari kabupaten juga kan, jadi lega udah keluar ruangan tapi masih ada nih yang harus kita pikirin gitu kan, tapi ya nggak berharap banget juga kan, karena kita sadar ya, mungkin lebih berserah lah ya. Lebih ke kenapa sih, apa motivasinya, kenapa bisa ikut OSN, motivasinya kenapa? Karena saya dulu ngelihat ini kakak saya kan dulu juga ikut olimpiade gitu kan, dan kebetulan saya juga adalah siswa yang memang udah dipilih sama pembina gitu kan, mau nggak mau saya harus ikut, dan lebih kepada mencari prestasi-prestasi di luar akademik yang ada di kelas. Istilah katanya prestasi yang sedikit bergengsi lah ya. Dan di sekolah juga pernah juara kan di SMA ya? Iya, pernah. Juara umum pernah? Juara umum pernah. Kelas berapa itu? Kelas 10. Juara umum 1. Juara umum 1 di tingkat di tingkatan angkatan. Berarti paling tinggi ya, di angkatan. Jadi motivasinya seperti itu. Motivasi ke keluarga ada nggak sih? Kenapa harus lebih spesifiknya kepada ke orang tua? Kenapa harus ikut OSN? Ada yang dibawa nggak gitu maksudnya? Kalau untuk keluarga sendiri paling ini ya, lebih ke pengen gitu ngelihat mereka bangga. Wah, anak saya gitu ya bisa loh juara olimpiade gitu kan. Lebih ke situ ya. Dan itu terbukti bisa menjuara. Iya, dan alhamdulillah. Di provinsi tingkat berapa sih? Dapat tingkat berapa? Di provinsi masih berapa 10 ya? besar nggak sih? Kalau 10 besar kayaknya enggak, cuman enggak jauh-jauh banget gitu. Dari kalau 15 20-an ke bawah. 20-an ke bawah. Karena memang saingannya juga ketat kan. Berapa sih pesertanya di provinsi itu? Ada 40-an. Lebih 50-an ya. Iya. Karena saya juga waktu itu seingat saya satu ruangan besar itu full. Iya, benar. Saya juga waktu itu gitu. Dan saya di tingkat saya di provinsi peringkat 20-an juga kalau nggak salah, seingat saya. Iya, lupa juga. Karena udah lama itu. Tapi kan 2018 ya. Tapi kan itu sangat membekas sih. Iya. Karena prosesnya dan belajarnya seperti apa, walaupun kadang-kadang juga nggak serius, kadang-kadang juga main-main gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih ingat gitu. Saat-saat dispensasinya bebas kelas kan, senang jadinya, dan terharunya seperti apa ketika mendapatkan juara gitu. Kayak merasa keren banget gitu ya. Betul. Baru pertama kali gitu dapat ikut OSN, ternyata langsung juara, dapet gitu. Alhamdulillahnya kan. Rewardnya pada waktu itu apa sih? Kalau di Kebumian? Di Kebumian itu ya paling ini ditraktir sama pembina ya. Ya paling tidak kan sudah mendapatkan reward terbesarnya kan, kita bisa mengharumkan nama sekolah. Apalagi waktu itu SMA 1 Ngambur peringkat juara umum kedua ya, mengalahkan SMA dari selatan, dari lain gitu. Hanya saja kalau peringkat
satunya ya tuan Iya, rumah, tuan rumah. pesisir tengah pada Pesisir waktu itu. Memang gila, orang-orang gila semua. Udah biasa lah ya istilahnya. Bahkan ada dari pesisir tengah itu yang pernah juara 2 olimpiade tingkat provinsi yang matematika itu. Memang luar biasa gitu. Hanya saja kan kita juga ngelawan, dapat yang kedua dari beberapa SMA yang ada di pesisir barat. Beberapa, tidak banyak. Pesisir barat kan dikit dan masih pelosok lah. Tapi pantainya bagus. Bahkan dulu juga di Kebumian kita dapat 2 kan. Dan juara tiganya dari mereka. Pesisir tengah. Cuman kan memang suatu kebanggaan tersendiri. Iya, benar. Dan Kebumian ini juga kan apa ya? Selalu tiap tahun itu pasti dapat pasti gitu. Dapat. Jadi kayak bangga banget gitu. Bisa mempertahankan prestasi-prestasi dari tahun ke tahun gitu kan. Ada estafet juaranya gitu. Nggak pernah putus gitu kan. Ya bagus lah hal seperti itu. Dan sekarang keterima di Universitas Lampung. Iya. Kira-kira mau nyari prestasi apa di Unila ini? Siapa tahu kan ada jalan untuk kita mendapatkan prestasi. Banyak sebenarnya, cuman ya nanti masih dipikir-pikirkan lagi karena kan kegiatan kuliahnya juga masih padat-padatnya. Cuman kan kita juga harus meluangkan waktu untuk bisa dapat ini reward di luar kegiatan kampus gitu kan. Kira-kira apa sih di Unila ini, kesulitan apa sih belajarnya biasanya? Karena ini daring kan ya. Paling sinyal, masalah sinyal, kuota gitu-gitu ya. Saya juga ngerasain sih. Masalah terbesarnya itu sih. Iya. Dan paling ya kayak dosen yang nggak ada kabar, kita udah nunggu lama gitu kan. Oh, digantungin, di ghosting. Masuk akal. Di metro kampusnya. Iya, tapi belum pernah ke sana. Enggak jauh dari Bandar Lampung, paling sejam. Iya, sejam. Kalau ke metro. Tapi udah dapet kosan di sana? Udah. Ya kebetulan kosannya juga di ini depan kampus. Alhamdulillah lah kalau udah. Kira-kira mau ikut organisasi nggak sih di Unila ini, di kampusnya? Ikut UKM apa gitu ya biar bisa mendapatkan prestasi salah satunya. Kalau dari semester 1 dulu pernah ikut forum komunikasi. Iya, forum komunikasi di PGSD itu sendiri. Itu seluruh Indonesia ya? Enggak, itu prodi. Khusus prodi saja. Tapi kalau organisasi eksternal belum ya? Karena salah satu kita untuk mendapatkan prestasi itu ya di situ. Apalagi UKM, kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah itu ekstrakurikuler ya. Kalau di sekolah itu, tapi kalau di di dunia kampus ada UKM, ada organisasi, ada banyak pokoknya. Karena mencari prestasi itu bukan di dalam kelas sebenarnya kalau dari mahasiswa. Jadi mahasiswa dalam kelas nggak ada prestasi. Karena kalau mau nyari di dalam kelas itu ya waktu SD, SMP, SMA pasti ada juara kelas. Di kuliah nggak akan ada. Tinggi-tinggian IPK gitu. Itu pun nggak akan dapat reward. Gitu. Makanya UKM dan organisasi itu perlu, karena disitulah kita menempa diri kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari yang dalam kelas, dan menjadi mahasiswa organisatoris itu luar biasa.
Ya gitu. Terakhir, motivasi untuk kita semua menjadi orang baik. Walaupun tidak berprestasi, tetapi motivasi untuk kita semua untuk menjadi orang baik itu seperti apa sih? Pasti kalau dia berprestasi itu pasti baik menurut saya. Apa ya? Apa tuh? Tetap berusaha, tetap menjadi diri sendiri gitu ya. Jangan takabur, jangan ikut gaya-gaya orang lain gitu. Karena kebanyakan kan sekarang kita temui anak-anak muda sekarang tuh banyak yang pengen bergaya lebih, tapi isinya kosong. Ya. Dan tetap menjadi diri sendiri, jangan kebanyakan gaya gitu. Dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Intinya terus membumi. Iya. Dan menjadi diri sendiri. Oke, sekian begitu saja wawancara serta podcastnya. Terima kasih kepada narasumber Reza Kurnia yang sudah mau menyempatkan untuk saya wawancarai tentang prestasi yang pernah diraih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.